Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Wicaksono Putranto dengan NIM 205240277. Dalam video singkat ini saya akan menjelaskan tentang percobaan dan penyertaan. Percobaan dan penyertaan adalah dua konsep fundamental dalam hukum pidana. Keduanya ini diatur dalam buku 1 KUHP yang berfungsi sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana. Tanpa kedua konsep ini, banyak perbuatan jahat yang tidak bisa dihukum karena tidak mencapai delik selesai atau diberlakukannya lebih dari satu atau dua orang. Percobaan atau pogging. Percobaan ini sudah diatur dalam pasal 53 KUHP. Secara sederhana, percobaan adalah ketika seseorang berniat melakukan kejahatan, sudah memulai pelaksanaannya tetapi tidak selesai, dan ketidakselesaian itu bukan karena kehendaknya sendiri. Untuk unsur-unsur percobaan, agar suatu perbuatan dianggap sebagai percobaan yang dapat dipidana, ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Seperti salah satunya ada di niat atau foreknowledge, harus ada kehendak batin yang pasti untuk melakukan suatu kejahatan. Niat ini menjadi jembatan antara pikiran dan perbuatan. Permulaan pelaksanaan. Yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Niat tersebut sudah diwujudkan dalam tindakan nyata yang secara langsung tidak ditunjukkan untuk menunjukkan delik. Di sini kita membedakan antara tindakan persiapan yang tidak dihukum dan tindakan pelaksanaan yang dihukum. Yang ketiga, tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Ini adalah unsur penentu. Ketidakselesaian kejahatan harus disebabkan oleh faktor eksternal. Misalnya ketangkap basah, senjata macet, atau korban lari. Bukan karena penyesalan atau pembatalan sukarela. Untuk sanksi dari percobaan ini, meskipun percobaan kejahatan dikarenakan sanksi yang lebih ringan daripada delik selesai, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan jika diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk pernyataan atau dealnaming, pernyataan atau dealnaming diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Ini adalah konsep perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Intinya, suatu tindak pidana diwujudkan oleh lebih dari satu orang. Penyertaan dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat itu sendiri atau dader adalah mereka yang dianggap bertanggung jawab penuh, seolah-olah merekalah yang melakukan delik secara sempurna. Dan pembuat atau dader ini ada 4 bentuk. Yang pertama ada di pledger atau pelaku. Pledger atau pelaku ini adalah orang-orang yang melakukan sendiri semua unsur delik. Yang kedua ada menyuruh dilakukan atau doenplegen. Doenplegen ini sendiri adalah orang yang menggunakan orang lain yang tidak bertanggung jawab, misalkan melalui orang gila atau menggunakan sebuah alat sebagai instrumen melaksanakan delik. Yang ketiga, turut serta melakukan atau made-pledger. 2 orang atau lebih secara sadar bekerja sama. Mereka ini memiliki niat bersama untuk melaksanakan delik. Mereka membagi peran. Peran masing-masing adalah penting. Yang keempat ada pengajur atau witlocker. Orang-orang yang witlocker ini sendiri adalah orang-orang yang membujuk orang lain yang bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dengan cara-cara tertentu seperti janji, kekerasan, penipuan, dan lain-lain. Pertanggungjawabannya terbatas pada perbuatan yang disengaja dianjurkan.
ketika tadi kita membahas tentang pembuat, ini adalah kita akan membahas tentang pembantu atau Medeplik 3 yang sudah diatur dalam pasal 56 KUHP. Pembantu ini sendiri adalah mereka yang membantu terjadinya kejahatan. Namun peran mereka bersifat tambahan atau aksesoris, membantu saat kejahatan dilakukan. Maksud dari membantu saat kejahatan dilakukan adalah memberikan bantuan secara sengaja saat delik sedang berlangsung, dan membantu sebelum kejahatan dilakukan, seperti memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan yang disengaja menggunakan kejahatan untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga ini ada saksi pembantu. Saksi pembantu juga dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok karena perannya dianggap lebih ringan daripada pembuat atau pembantu. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus yang telah saya pilih. Studi kasus ini meliputi penyertaan dalam percobaan pencurian dengan kekerasan. Untuk kasus itu sendiri, ini adalah keputusan Mahkamah Agung nomor 685 K/Pid/2014. Untuk ringkasan fakta kasusnya ini adalah terdakwa A dengan teman lain B bersepakat untuk melakukan pencurian. Mereka berboncengan dengan motor mencari target. Saat menemukan korban, terdakwa A bertindak sebagai eksekutor yang merampas tas korban. Sementara teman lain si B bersiap di motor untuk melarikan diri. Korban melawan dan tas tidak berhasil dirampas karena tali tas putus. Mereka melarikan diri tapi segera tertangkap oleh orang-orang. Delik yang dituju, pencurian dengan kekerasan. Hal ini menyangkut pasal 65 KUHP. Untuk analisis hukum itu sendiri, dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa A dan B dengan kombinasi pasal. Ini adalah contoh kasus yang dimana percobaan yang dilakukan secara penyertaan atau turut serta. Analisis percobaan pasal 53 KUHP. Niat itu sendiri terbukti karena adanya niat untuk mencuri dengan kekerasan saat bersepakat mencari target. Permulaan pelaksanaan terbukti saat terdakwa A menjamret tas dan terdakwa B siap di motor. Ini bukan lagi persiapan, melainkan tindakan pelaksanaan. Tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Kejahatan pencurian tidak selesai karena adanya perlawanan dari korban dan tali tas yang putus. Sebuah hal yang berada di luar kehendak terdakwa. Kesimpulan percobaan, unsur pasal 53 KUHP terpenuhi. Selanjutnya adalah analisis pernyataan turut serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keterlibatan lebih dari satu orang terbukti, terdakwa A dan B. Kerjasama, kesepakatan batin, terbukti karena mereka merencanakan secara bersama dan mencari target bersama-sama. Pelaksanaan peran bersama terbukti, terdakwa A berperan sebagai eksekutor perampasan, dan terdakwa B berperan sebagai pengemudi yang bertugas melarikan diri. Peran ini saling melengkapi dan merupakan inti dari delik. Lalu kesimpulan pernyataan. Unsur turut serta atau multiplier terpenuhi. Kedua terdakwa bertanggung jawab sebagai pembuat atau dader. Lalu ada putusan implikasi gabungan atau implikasi gabungan. Pengadilan menganggap kalau perbuatan A dan B adalah sebagai percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara turut serta.
Untuk saksinya sendiri, hakim menjatuhkan pidana penjara yang didasarkan oleh pidana pokok pasal 365 ayat 1 KUHP. Namun dikurangi sepertiga karena kasusnya masih percobaan. Dari analisis ini, kita melihat percobaan dan pernyataan bukanlah tindak pidana tersendiri, melainkan bentuk perluasan pidana. Percobaan memperluas pada tindakan yang belum selesai, perluasan ke dalam fase sebelum delik selesai. Pernyataan memperluas pidana pada orang terlibat atau perluasan subjek pertanggungjawaban. Kombinasi antara keduanya adalah memastikan bahwa kejahatan yang tidak sempurna tetapi melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki niat jahat, tetapi dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Sekian dari video saya, terima kasih.